Sok misterius lu mah. Kayak di film aja. Ceklek. Tiba-tiba lampu padam. Stop kontaknya mana nih? Sikring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya baik-baik saja, sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri teror LDKS. Cerita ini ditulis oleh Aras Anggoro. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Dibandingkan sekolah lain, sekolah kami terbilang ngawur dan jauh dari kata favorit. Hampir semua yang masuk di sini adalah murid-murid yang tidak diterima di sekolah lain. Sebagian yang lain malah pindahan dari sekolahnya yang lama, karena institusi tempatnya dulu sudah angkat tangan. Tapi untuk pendidikan, sekolah kami ini rupanya tidak mau kalah dengan sekolah yang lain. Saat semua sekolah lain mengadakan LDKS, sekolah kami juga tidak mau kalah. Tahun ini akan diadakan LDKS ke Gunung Salak. Bagi yang belum tahu, LDKS singkatan dari Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa. Apa yang dipelajari di situ? Tidak ada. Itu cuma akal-akalan pihak sekolah, supaya orang tua mengeluarkan uang untuk biaya perjalanan, makan, dan lain-lain. Intinya, cuma jalan-jalan, berkedok program sekolah. Kami para murid pun tahu, karena seperti kami, guru di sini juga sama brengseknya. Tapi untuk perjalanan kali ini, kami satu suara tanpa perlu kong kali kong. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Aku dan kedua temanku, Arya dan Dul, sudah siap dengan tas ransel berisi tenda dan macam-macam peralatan naik gunung lain. Dengan santai kami duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah sambil dengan geli memperhatikan adik-adik kelas yang hilir mudik ke sana kemari. Ada yang memasang tampang bingung, ada yang antusias, dan lain sebagainya. Total yang ikut kegiatan ini sekitar 200 orang yang terdiri dari kelas 2 dan kelas 3. Anak-anak kelas 1 libur dulu karena masih kecil-kecil. Sebelumnya, kepala sekolah sudah membriefing kami, anak-anak kelas 3, untuk memikirkan isi acara. Kami sepakat untuk membuat acara jurit malam di malam pertama dan api unggun di malam terakhir. Untuk acara jurit malam, Arya sudah menyiapkan banyak kain putih yang nantinya akan kami jadikan kostum hantu untuk menakut-nakuti anak kelas 2. Aku memeriksa, ada sekitar 4 gulung kain putih yang dibawanya. Di antara gulungan kain putih itu, aku juga menemukan benda aneh. "Ini apa ya?" tanyaku. Dia tersenyum nakal, lalu dia menjawab, "Ini kemenyan," jawabnya. "Niat banget loh beli ginian," kataku kepada temanku. "Enggak kok, gua ambil dari pohon gede di tengah kebun yang ada kuburan angkernya itu. Katanya enteng. Gak cuma itu, makanannya juga gua ambilin. Gua makan di sana." Di situ aku geleng-geleng kepala. Anak ini memang kreatif, tapi kenakalannya
juga keterlaluan. Kemudian, si Dul memberikan isyarat agar aku melihat apa yang dibawanya, yang ada di dalam tasnya tersebut. "Vodka," bisiknya di telingaku, sambil menempelkan jari telunjuk di bibirnya. "Diam-diam saja, nanti kita bongkar di tenda." Aku menunjukkan jempol. "Oke," kataku. Aku menyandarkan kepalaku ke pohon mangga, membayangkan keseruan jurit malam nanti. Tapi tiba-tiba terpikir sesuatu. Tidak ada satupun dari kami yang ditunjuk sebagai panitia yang pernah ke Gunung Salak. Iya, nama tempatnya apa nanti? Beneran Gunung Salak atau bumi perkemahan? Tanyaku. Arya mengangkat pundaknya. "Nggak tahu, Pak Ahmad." Ditanya juga nggak jawab. Balasnya padaku. "Palingan juga bumi perkemahan. Nggak mungkin lah kita diajak naik Gunung Salak." Aku setuju dengan jawabannya. Tapi tetap saja, rasanya ada yang salah jika kami membuat jurit malam tanpa tahu medan. Tapi pikiran tentang itu langsung lenyap waktu kulihat kehebohan anak-anak kelas 2. Rupanya, mobil jemputan kami sudah datang. Aku terganggu ketika mobil-mobil itu masuk ke halaman sekolah. Bukan bis ber-AC, seperti yang selama ini aku bayangkan. Tapi 4 buah truk besar, bak terbuka. Apa di pikirannya, kita para murid ini kambing? Aku langsung ngomel-ngomel sendiri. Kepala sekolah berdebah. Kekesalanku di situ tak berlarut-larut. Keceriaan adalah keceriaan. Walaupun kami kepanasan di truk bak terbuka. Arya yang duduk di kepala truk sambil mengibarkan kemeja flanelnya memimpin kami bernyanyi lagu-lagu perjuangan. Lelah memimpin lagu ditambah mulai masuk angin. Dia turun lalu menghampiriku dan Dul di bagian belakang. "Buka aja Dul vodkanya," bisik Arya. Si Dul itu hanya tersenyum. Botol berbungkus plastik kresek hitam itu mulai berkeliling dari Dul, aku, dan Arya. Dalam sekejap, kami bertiga sudah diguyur keringat karena minum di tengah hari. Setelah beberapa jam, sorak-sorak kami di awal perjalanan sudah tak terdengar lagi. Udara panas, angin dan perut yang mual membuat kami semua terdiam. Sudah tidak ada lagi yang duduk di pinggiran. Kami semua duduk berdesak-desakan di lantai truk. Benar-benar seperti kambing di situ. Setelah 2 jam, kurasakan ada perubahan. Jalanan mulai menanjak dan tidak rata. Udara juga semakin sejuk. Aku berdiri dan melihat mobil truk yang kami tumpangi, membelah kebun-kebun dan hutan liar. Sesekali nampak sekumpulan rumah penduduk, lalu tak lama kebun lagi. Begitu terus-menerus. Bukit-bukit juga mulai terlihat dekat. Mataku terpaku pada sebuah bukit kecil di kejauhan yang nampak beda dari yang lain. Seluruh bagian atasnya botak, tanpa ada tumbuhan apapun. Sebuah pemandangan yang aneh bagiku, karena bukit-bukit kecil di sebelahnya semua rimbun tertutup oleh pepohonan. Saat sedang asik memperhatikan bukit aneh itu, pandanganku terhalang oleh gerombolan pohon-pohon besar, lalu disambung dengan rumah-rumah penduduk. Dan ketika pandanganku sudah tak terhalang apapun, bukit aneh itu tidak terlihat lagi. Kepalaku celingukan mencari-cari hingga menarik perhatian si Arya. "Nyari apaan?" kata si Arya. Aku yang bingung untuk menjelaskannya, dan akhirnya tidak menjawab apa-apa, hanya meliriknya sedikit, lalu fokus lagi untuk mencari bukit itu. Di belakang bukit aneh tadi, ada beberapa bukit yang hijau dan punggungan gunung yang lebih besar.
Semua itu masih ada di tempatnya masing-masing. Apa aku tadi salah lihat ya barusan? Pelan-pelan aku melupakan keanehan itu. Perhatianku teralihkan melihat kesibukan penduduk. Ada yang sedang bekerja di kebun, ada yang menebang pohon, dan lain-lain. Dan mereka semua tidak ada yang peduli dengan kehadiran truk kami. Pastinya buat mereka itu sudah biasa. Hanya anak-anak yang menghentikan kegiatannya bermain dan memandangi kami tanpa ekspresi. Mungkin baru kali ini mereka melihat orang kota diangkut menggunakan truk bak terbuka. Setelah melewati tanjakan yang lumayan, sopir kami dengan cepat membanting setir ke kanan dan masuk ke sebuah halaman sekolah dasar yang tampak tak terawat, disusul oleh 3 truk yang lainnya. Sebuah suara terdengar nyaring, "Turun, turun, udah sampai." Lalu, dalam sekejap, suasana yang hening berubah menjadi hiruk-riuk 200 anak yang turun dari truk sambil bolak-balik membawa barang-barangnya ke selasar sekolahan itu. Aku menggaruk-garuk kepalaku yang tidak gatal sambil bertanya pada Arya, "Beneran ini tempatnya di sekolahan ini?" Arya yang kutanya menjawab sambil tertawa, "Iya kali, udah ayo turun aja." Aku melihat dengan tak percaya. Pertama truk bak terbuka, lalu sekolahan. Staf sekolah yang benar-benar keterlaluan korupsinya. Seharusnya dengan uang pendaftaran yang lumayan, minimal kami ditempatkan di bumi perkemahan lah. Sekolahan ini sendiri seperti tidak dirawat, seperti layaknya semua sekolah dasar. Bangunan sekolah ini berbentuk huruf L raksasa. Lapangan kecil yang sekarang digunakan buat parkir tidak diplester dan tanahnya agak miring. Mungkin adalah lapangan yang biasa digunakan untuk upacara bendera. Aku maklum, karena ini daerah pegunungan. Beberapa jendelanya bolong tanpa kaca. Dan ketika ku tengok ke dalam, ternyata tidak ada satupun meja atau kursi untuk kegiatan belajar. Tapi melihat luasnya ruangan itu, aku segera mafhum. Mungkin ini digunakan sebagai ruangan serbaguna. Lokasi sekolah ini memang di pinggir jalan, tapi di sekelilingnya tidak ada satupun rumah penduduk. Kiri kanannya kebun warga, dan ada sedikit tanah lapang yang nampaknya pas untuk mendirikan beberapa tenda. Di belakangnya ada jalan setapak yang mengarah ke hutan. Mungkin nanti kami coba jalan setapak itu. Siapa tahu cocok untuk kegiatan jurit malam. Lalu mataku melihat bukit aneh yang tadi kuperlihatkan di perjalanan. Sekolah ini ternyata berada dekat di kaki bukit itu. "Bukit apa itu namanya?" tanyaku pada salah seorang sopir yang kebetulan sedang berdiri di dekatku. Dia melihat sekilas lalu menjawab, "Gunung Gelis." Aku tertawa mendengar namanya. Bisa-bisanya bukit gundul jelek kayak begitu dinamakan Gunung Gelis. "Hus, jangan ngomong sembarangan," kata si sopir. Lalu dia menyambung, "Lagian yang dimaksud gelis itu bukan gunungnya." "Terus apanya?" tanyaku. Dia mendekat dan menjawab dengan bisikan di telingaku, "Jurik penghuninya." Ternyata guru-guruku tak separah yang kami pikirkan. Alasan kenapa mereka memilih sekolahan ini salah satunya karena letaknya yang sangat dekat dengan Curug Seribu. Tinggal menyeberang lalu berjalan sekitar 500 meter. Suara debur air terjun sudah langsung terdengar.
Kami anak-anak kelas 3 tak menunggu lama langsung berhamburan ke sana. Aku tak seantusias mereka. Dengan santai aku berjalan paling belakang sambil menikmati suasana. Aku berhenti lumayan lama di depan sebuah musola dari bambu yang dibangun di atas empang ikan. Terbayang nikmatnya tidur di sana ditemani suara percikan air. Kembali berjalan hingga di depanku terbentang sebuah lembah. Untuk menuju air terjun, rupanya harus menuruni undak-undakan tangga yang lumayan curam. Dari atas sini, air terjun itu tak terlihat karena tertutup oleh pepohonan. Namun gemuruh deburannya yang ditinggahi tawari yang teman-temanku terdengar sangat jelas. Aku menatap undak-undakan anak tangga turun itu dengan malas. Mungkin dari sinilah asal nama Curug Seribu. Anak tangganya yang berelok-elok di dinding tebing bisa jadi berjumlah 1000. Dengan hati-hati aku mulai turun selangkah demi selangkah. Belum apa-apa, dengkulku sudah terasa lemes. Jika sampai jatuh dari sini, habislah sudah. Hampir 30 menit kuhabiskan waktu untuk meniti jalur neraka itu. Di anak tangga terbawah, aku langsung duduk dengan lega sambil menenangkan kakiku yang masih gemetar. Kuhisap rokok dengan nikmat. Di tempat sujud seperti ini, rokok dan kopi, kenikmatannya jadi berlipat-lipat. Apalagi vodka. Pastinya anak-anak itu sudah mulai duluan. Dul dan Arya kutemukan di gazebo sesuai dugaanku. Botol minuman keras tergeletak di atas ransel hitam milik Dul. Isinya tinggal seperapat. "Tenang, masih ada 2 botol lagi," ucap si Dul ketika melihatku datang. Tapi aku sudah kehilangan minat untuk minum. Curug Seribu yang berdiri gagah membuatku kehilangan kata-kata. Aku hanya berdiri terpana memandang kemegahannya. Tak seperti air terjun yang biasa aku lihat di sekitaran puncak. Air terjun ini terlihat buas. Menatapnya dari bawah membuatku bergidik ngeri. Bergubik-gubik air dia tumpahkan seakan dengan amarah, terus-menerus tanpa henti. Pantas, ku dengar larangan untuk mandi langsung di bawahnya. Kurasa kekuatan airnya sanggup menelan kepala manusia dengan mudah. "Wow, keren ya," kata Arya yang tiba-tiba berdiri di sebelahku. "Oh ya, keren banget," jawabku singkat. "Coba lu lihat ke atas," tanyanya sambil mengarahkan jarinya ke puncak air terjun itu. "Jangan lihat ke arah itu kalau udah maghrib." Ada hentakan untuk bertanya kenapa, tapi segera kuurungkan. Dengan hanya melihatnya saja, dapat kurasakan wingitnya air terjun ini. Padahal matahari masih terik. Entah bagaimana kalau suasananya melewati maghrib. Arya, temanku ini, mungkin bisa dibilang anak indigo yang murtad. Kami sekelas yakin dia bisa melihat makhluk-makhluk gaib dari ekspresinya yang kadang kelihatan takut mendadak. Selain itu, dia kadang bisa nebak sesuatu yang akan terjadi dengan tepat. Tapi sekalipun dia tak pernah mau mengakui kalau dia itu indigo. Di tempat seperti ini, sikap Arya lumayan bisa dijadikan barometer. Jika dia tenang-tenang saja, kami pun tenang. Tapi jika dia mulai kelihatan resah, sebaliknya, siap-siap untuk berdoa. Dan sejauh aku mengenalnya, baru hari ini kulihat dia sangat resah. Tak ada satupun anak kelas 2 yang turun ke curug. Hari itu curug seakan milik kami sekelas. Mengikuti anjuran Arya, kami semua sudah meninggalkan tempat itu sebelum maghrib.
Tak ada apapun yang terjadi. Mungkin hanya kecemasanku yang berlebihan. Insiden kecil terjadi ketika Arya melihat Ivan dan Suci yang bajunya berantakan keluar dari semak-semak. Juga waktu 5 orang anak berlomba pipis di kolam pertama. Selain itu, tidak ada apapun. Lalu kegelapan perlahan datang. Yang awalnya hanya gerimis, selepas maghrib berubah menjadi hujan angin. Tenda-tenda yang sudah kami pasang di belakang sekolahan terpaksa kami tinggalkan. Rencana jurit malam juga bisa dipastikan batal. Kami semua berkumpul memenuhi selasar sekolah dasar itu. Walau hujan dan angin mengamuk, tapi di bawah bangunan ini kami merasa kering dan nyaman. Tak ada satupun guru-guru yang muncul batang hidungnya, meninggalkan kami para murid berkeliaran ke sana kemari di bangunan sekolah dasar ini. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan maksimal. Botol-botol minuman keras dibuka lagi, ganja dibakar, dan pasangan-pasangan mesum satu persatu hilang mencari tempat masing-masing. Aku, Arya, dan Dul duduk di selasar paling ujung. Botol vodka yang dibungkus plastik kresek hitam bergantian berpindah tangan. Tenggorokanku serasa terbakar tiap kali cairan itu kutelan, yang disusul kehangatan menyebar di tubuhku. Arya menggelengkan kepala tiap kali vodka itu ditawarkan. Aku menyikut tubuhnya dan bertanya, "Kenapa lo? Tumben banget." Dia menjawab dengan hanya menggerakkan alisnya, bahkan tidak menatapku. Sejak tadi, pandangannya diarahkan ke jalan setapak yang mengarah ke hutan di bawah gunung gelis itu. Aku dan Dul tidak peduli. Kami sudah terbiasa dengan perubahan moodnya si Arya itu. "Coy, udahan minumnya, jangan diterusin." Tiba-tiba Arya bersuara. Aku dan Dul saling pandang. Botol vodka masih ada setengah. "Emangnya kenapa?" tanya si Dul sambil menutup botol itu. Di antara kami, dia yang bisa dibilang paling penakut. "Pasti ada apa-apa nih, makanya lo gak mau minum." Arya tidak menjawab. Dia yang menarik nafas dalam. Bibirnya bergerak hendak mengatakan sesuatu, tapi dia urungkan. "Emang ada apaan ya?" Kali ini aku yang bertanya. Dia masih terlihat ragu untuk menjawabnya. Sepertinya dia sedang memilah informasi apa yang paling aman untuk dibagikan. Bola matanya berpindah-pindah fokus pada sesuatu di kegelapan. Sesuatu yang tak dapat aku lihat. "Mendingan lu pada ambil wudhu sekarang, mumpung masih sempet." Arya bisik pelan. "Apaan sih? Sok misterius lu mah. Kayak di film aja." Dul nyengir, setengah bola matanya naik ke atas. Anak ini sudah dikuasai alkohol. Arya diam tak menanggapinya. Ceklek. Tiba-tiba lampu padam. Disusul suara riuh anak-anak cowok dan jeritan anak-anak perempuan. Suasana yang tadinya hening langsung ramai. Teriakan dan tawa pecah di mana-mana. "Stop kontaknya mana nih? Sikring, sikring. Ada yang lihat sendal gua nggak?" Riuh kegembiraan itu hanya bertahan beberapa menit, digantikan gerundelan-gerundelan kekecewaan saat menyadari ini benar-benar mati lampu. Tanpa penerangan, aura tempat ini langsung berubah drastis. Buatku, kegelapan ini sendiri terasa membekap. Hujan juga semakin menggila, membuat kami bertiga terpaksa pindah ke selasar, bergabung dengan yang lain untuk menghindari cipratan air. Aku berdiri memandang keluar.
merasa takjub sekaligus takut. Dalam kegelapan ini, tak dapat lagi aku lihat batas antara tanah dan langit, tanah pepohonan. Gunung Gelis baru bisa terlihat jika petir menyambar. Setelahnya semua kembali ditelan kegelapan. Bak! Terdengar suara benda jatuh di kejauhan, yang disusul suara-suara teriakan panik anak-anak kelas 2. Aku tak tertarik untuk mencari tahu. Dengan tenang, ku pandangi bara di ujung rokokku, sambil membiasakan mataku melihat dalam kegelapan. Brak! Suara yang sama kembali terdengar. Hanya jaraknya terasa lebih dekat. Kali ini pun disusul kepanikan. Jantungku mulai berdetak tak beraturan. Suara apa itu sebenarnya? Arya yang duduk di sampingku pun tak bereaksi apa-apa. Hanya Dul yang duduk di sebelah kiriku bergerak-gerak dengan resah. Nafasnya terdengar berat dan pendek-pendek. Aku masih terus memandangi bara rokokku saat tubuh Dul ambruk ke lantai dengan tiba-tiba, menimbulkan suara yang sama seperti tadi yang aku dengar. Brak! Aku langsung melompat kaget. Teman-teman yang berada di dekatku segera merubungi Dul yang tergeletak tak bergerak, mencoba mencari tahu. Dul pingsan mendadak. Dalam kepanikan itu, lampu tiba-tiba menyala kembali. Sumber suara tadi ternyata sama seperti Dul. 2 orang yang jatuh ke lantai karena tiba-tiba pingsan. 2 orang pertama tadi nampaknya adik kelasku. Terlihat dari anak-anak kelas 2 yang terlihat merubung dan panik. Beberapa anak berlarian mencari guru. Beberapa anak perempuan terlihat menangis. Sementara di luar, petir menyambar-nyambar. Suasananya sungguh tak terkendali. Belum lagi kebingunganku dengan apa yang membuat mereka pingsan. Arya masih tidak bergerak dari duduknya. Sekitar 10 meter di depanku, Ivan dan Suci duduk berhimpitan saling berpegangan tangan. Mata keduanya terlihat bingung dan panik. Lebih jauh lagi, kulihat Nina, ketua kelas kami, berdiri di tengah selasar, sibuk memberi perintah itu ini pada anak kelas 2 yang berlarian. Ini sebenarnya ada apa? Dan untuk sementara, cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan terima kasih juga buat penulis yang sudah memberikan cerita ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.